Om Swastiastu. Saya Niliput Mas Nurjayanti, absen 24 dari kelas 10 MIPA 2, akan mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke materinya yuk. Jangan di skip dan tonton sampai akhir ya. Kalian tahu nggak sih gimana itu bentuk Kerajaan Sriwijaya? Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana itu bentuk Kerajaan Sriwijaya? Nah, sekarang aku tampilin di slide ini ya. Menurut para ahli dan di internet, bentuk Kerajaan Sriwijaya itu seperti ini. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya ya. Nah, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Buddha yang memiliki hegemoni di wilayah Indonesia bagian barat sekitar abad ke-7 sampai ke-12 Masehi. Kerajaan Sriwijaya juga merupakan kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Mengapa bisa disebut sebagai kerajaan maritim? Karena wilayah Sriwijaya dilalui oleh perdagangan laut. Nah, Sriwijaya ini berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri dari dua kata, yaitu Sri dan Wijaya. Sri yang artinya bercahaya atau gemilang, dan Wijaya yang berarti kemenangan atau kejayaan. Maka Sriwijaya berarti kemenangan yang gemilang-gemilang. Kerajaan Sriwijaya juga memiliki dua sumber sejarah. Yang pertama sumber Incheon dan yang kedua sumber Ekstern. Sumber Incheon berasal dari prasasti-prasasti. Ada prasasti Lagabatu, prasasti Kedukan Bukit, prasasti Karangberahi, dan masih banyak lagi prasasti berikutnya. Yang kedua ada sumber Ekstern, berasal dari berita dari Arab, yaitu Sri Busa dan Kerajaan Besar. Yang kedua ada berita dari India, Nalanda dan Kola. Yang ketiga ada berita dari Cina, yaitu Ite Sing menerjemahkan kitab agama Buddha. Lokasi dari Kerajaan Sriwijaya seperti peta yang ada di slide ini. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menguasai urat nadi jalur perdagangan seperti Tanah Gentingkra, Selat Malaka, Selat Sunda, dan juga memberi perlindungan kepada pedagang di Asia Tenggara. Bukan hanya itu, Kerajaan Sriwijaya juga memiliki kekayaan yang diperoleh dari yang pertama, ada bea masuk dan keluar bandar-bandar Sriwijaya. Yang kedua, bea cukai semua kapal yang melalui perairan Asia Tenggara. Yang ketiga, upeti persembahan dari raja-raja negara vassal. Yang keempat, hasil keuntungan perdagangan. Sekarang ada kehidupan agama dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, kehidupan agama dari Kerajaan Sriwijaya sangat semarak. Bahkan Sriwijaya juga menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Nah, berita itu disampaikan menurut dari Ite Sing pada abad ke-7 Masehi. Ada kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, terdapat Dapunta yang Sriwijaya Masa. Berasal dari prasasti Kedukan Bukit, tertulis 604 Saka, yaitu 683 Masehi. Dalam prasasti tersebut berisi bahwa seorang bernama Dapunta yang menjalankan perjalanan siti atau sidayatra dengan membawa 220.000 pasukan tentara. Yang kedua ada Balaputra Dewa. Pada pemerintahan Balaputra Dewa ini, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Dan pada pemerintahan Balaputra Dewa juga menjadi pusat belajarnya agama Buddha dan menjalankan politik luar negeri dengan Kerajaan Chola. Selanjutnya ada runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, pusat kerajaan semakin jauh dari pantai. Yang kedua, tidak ada pemimpin yang cakap. Yang ketiga, kerajaan
bawahan melepaskan diri. Yang keempat, penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan lain. Yang kelima, mulai berkembangnya pengaruh Islam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.